Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnani Raisya Nurandika. Saya Brahmanana Wazir. Di sini kami membuat video presentasi mengenai analisis brand IndiHome. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kami bahas di video ini. Yang pertama, tentang IndiHome. Yang kedua, analisis strategi pemasarannya, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Dan yang terakhir, jenis medianya, yaitu media konvensional dan kontemporer. Apa itu IndiHome? IndiHome merupakan layanan digital yang menyediakan internet rumah, telepon rumah, dan TV interaktif atau IndiHome TV dengan beragam pilihan paket. Saat ini, jaringan IndiHome sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan internet yang lebih baik bagi masyarakat. Lalu ini ada moto IndiHome, yaitu solusi internet cepat, berkelas, dan cerdas untuk aktivitas tanpa batas. Kemudian strategi pemasarannya ada segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting ada dibagi menjadi 3, yaitu secara demografis, geografis, dan psikografis. Segmenting demografis yaitu ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat yang belum menggunakan internet ataupun kelompok masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan tentang teknologi informasi seperti rumah tangga, siswa sekolah, dan mahasiswa. Lalu segmenting geografis, seluruh wilayah di Indonesia sampai ke pelosok seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, karena PT Telekomunikasi Indonesia selalu membangun menara setiap tahunnya di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2015 kemarin, jaringan 4G LTE dan fiber optik sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan diresmikannya proyek Sulawesi, Maluku, Papua kabel sistem pada 10 Mei 2015 kemarin. Dan yang terakhir, segmenting psikografis ditunjukkan untuk semua kalangan kelas sosial, baik sosial menengah maupun ke bawah ataupun kalangan sosial menengah ke atas. Lalu targeting ditargetkan untuk semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun bawah, ditargetkan kepada rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka, mahasiswa dan siswa sekolah. Dan yang terakhir, positioning. Produk PT Telkom Indonesia dengan layanan triple play yang memiliki koneksi berkecepatan sampai 100 Mbps dengan kabel fiber optik dengan harga yang kompetitif dan tetap menjaga model korporasi terbaik di Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan jenis media yang pertama, yaitu media konvensional. Ada media cetak, jenis iklannya yaitu majalah. Tujuan komunikasinya memberikan informasi mengenai manfaat dan fitur apa saja yang akan didapatkan dengan berlangganan IndiHome Fiber. Visualnya warna merah dan putih yang dominan merupakan warna khas IndiHome, yang mana warna merah lebih dominan ke background poster utama dan warna putih lebih dominan ke tipografi, logo, serta ikon-ikon tambahan. Lalu tulisan triple play berarti layanan IndiHome dapat digunakan untuk 3 hal, yaitu internet, TV, dan telepon. Yang mana 3 hal tersebut tercakup dalam ilustrasi rumah yang menjadi poin utama dalam poster. Kelebihan dari media ini adalah iklan majalah tidak akan hilang sekali pasang. Iklan di majalah tidak akan hilang kecuali majalahnya rusak total. Lalu iklan yang terpasang 20 tahun lalu pada sebuah majalah masih bisa dilihat orang sehingga tingkat eksposur berulang yang cukup tinggi. Dan kekurangannya, di zaman yang sudah modern ini, majalah sudah jarang diminati oleh orang-orang. Mereka lebih sering mencari
hiburan maupun membaca berita terkini lewat internet karena lebih praktis. Kemudian media elektronik yaitu jenis iklannya TVC, tujuan komunikasinya memberikan informasi mengenai manfaat apa saja yang akan didapatkan dengan berlangganan IndiHome Fiber. Visual yang terlihat pada iklan ini yaitu cahaya merah yang terlihat berjalan di perkotaan hingga perumahan, berarti jaringan IndiHome sudah menyebar luas di seluruh Indonesia. Selanjutnya diperlihatkan sebuah keluarga yang beraktivitas di rumah dengan menggunakan fitur dari IndiHome Fiber bertujuan untuk mendemonstrasikan apa saja yang didapatkan dengan berlangganan jaringan IndiHome Fiber. Lalu diakhiri dengan visual rumah bertulisan triple play, berarti layanan IndiHome dapat digunakan untuk 3 hal yaitu internet, TV, dan telepon. Kelebihan dari penggunaan media ini sebagai iklan adalah melalui media TVC, calon konsumen dapat melihat dan mendengar secara jelas demonstrasi mengenai produk di sela-sela rutinitas menonton televisi. Dan kekurangannya, biaya yang mahal untuk durasi tayangan yang hanya sebentar dan terbatas. Lalu terakhir, media elektronik juga, jenis iklannya jingle. Tujuan komunikasinya yaitu menyampaikan informasi fitur dan manfaat dari IndiHome yang merupakan solusi kebutuhan rumah dengan penyampaian yang menyenangkan. Visualnya yaitu dari anak-anak sampai orang tua terlihat bersenang-senang, menari dan bernyanyi, membuat suasana yang menyenangkan sepanjang video. Lalu lirik yang dinyanyikan berisi informasi mengenai fitur dan manfaat yang didapat dari IndiHome, serta menyatakan bahwa IndiHome merupakan layanan internet yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Lalu musik yang digunakan bertemakan Nusantara dari adanya suara angklung di bagian ref. Lalu kelebihan dari media iklan ini adalah lebih mudah untuk membuat pendengar mengingat mengenai produk. Kekurangannya adalah keterbatasan dalam menyampaikan info karena bermodalkan suara dan copywriting. Lalu media kontemporer dilanjutkan oleh Abrar. Media kontemporer. Contoh media kontemporer turnamen e-sport ya bernama Mabarkui Indonesia 2001 yang diselenggarakan oleh Upoint yang berkolaborasi dengan IndiHome. Jenis iklannya itu berupa event related sponsorship, yang mana Mabarkui Indonesia 2001 merupakan turnamen game online yang dipersembahkan oleh Upoint yang berkolaborasi dengan IndiHome seperti yang saya sebut tadi. Event ini terbuka untuk semua komunitas Free Fire, Point Blank, dan iDance Indonesia. Iklan ini termasuk dalam iklan kontemporer berupa event related sponsorship karena dalam event ini Upoint dan IndiHome memiliki kesesuaian antara jasa yang mereka sediakan dengan event yang mereka adakan, yaitu Upoint sebagai penyedia jasa top up game dan IndiHome sebagai penyedia fasilitas internet untuk para gamers. Nah, adapun tujuan dari iklan ini, yang pertama memperkenalkan identitas perusahaan, yaitu Upoint dan IndiHome. Yang kedua, memperkenalkan produk perusahaan, yaitu paket IndiHome dan jasa top up game. Yang ketiga, menjangkau orang banyak, terutama di komunitas gamers. Yang keempat, merangsang minat dan konsumen, yaitu komunitas gamers untuk berpartisipasi dan menonton turnamen. Dan yang terakhir, mengembangkan bibit atlet e-sport tanah air dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, strategi komunikasinya dari iklan ini itu terdapat 5W1H. Yang pertama, why. Kenapa? Mendukung bidang e-sport di Indonesia dan mengundang minat para gamers untuk berpartisipasi atau menonton turnamen. Selanjutnya, siapa yang terlibat? Event ini diselenggarakan bagi atlet e-sport yang berminat untuk berpartisipasi di dalam lomba dan penggemar game online untuk menonton turnamen. When? Kapan diselenggarakannya? 11 April 2021 sampai 4 Juli 2021. Where? Di mana? Dilaksanakan di 12 kota besar di Indonesia.
seperti Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Pontianak, Makassar, dan Ambon. What? Apa yang disengajakan? Yaitu turnamen game online berupa Point Blank, Free Fire, dan Ayo Dance. Next, visual event. Adapun konsep yang digunakan dalam event ini atau iklan ini adalah pertandingan online dengan sistem virtual city qualifier, di mana pemenang dari setiap kota yang terpilih menjadi perwakilan dari kota tersebut. Susunan acara turnamen ini hampir sama seperti turnamen e-sport pada umumnya. Hanya saja turnamen ini diadakan secara online. Bahkan caster membawakan acara secara virtual. Pertandingan ini disiarkan secara langsung di kanal YouTube Upoint dengan durasi sekitar 3 jam setiap pertandingannya. Siaran dimulai dengan beberapa tayangan iklan dari IndiHome dan beberapa game online sambil menunggu acara dimulai. Penayangan iklan pada awal dan jeda acara merupakan strategi periklanan yang efektif. Apalagi iklan-iklan yang ditayangkan tersebut relevan dengan topik acara, yaitu layanan internet dan game online. Sehingga para penonton dengan minat game dapat tertarik dengan iklan-iklan yang ditayangkan. Next, visual iklan. Iklan sosial media dan web. Informasi atau iklan acara lewat media kontemporer seperti media sosial dan web juga penting untuk menarik jaringan pengunjung yang lebih luas. Iklan di atas merupakan poster dari acara tersebut, di mana terdapat beberapa unsur di antaranya, yaitu yang pertama headline, yaitu Mabarkui Indonesia 2021. Yang kedua, informasi tanggal dan tempat pendaftaran. Yang ketiga, informasi mengenai e-sport yang termasuk dalam kompetisi. Yang keempat, informasi total hadiah. Yang kelima, penggunaan visual bertema futuristik dapat dilihat dari penggunaan warna dan motif bergaris dan aset pada poster. Dan selanjutnya terdapat logo penyelenggara acara. Next, kelebihan dan kekurangan event sponsorship. Yang pertama, kelebihan dapat mendorong citra positif brand atau produk. Masyarakat akan menganggap brand memiliki kepedulian dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, itu komunitas gamers. Selanjutnya, melalui event memungkinkan brand untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumennya. Lalu, interaksi secara langsung dengan target konsumen membuat orang yang belum tahu terhadap brand menjadi tahu, dan yang sudah tahu menjadi dekat. Menjadi lebih dekat. Dan kekurangan dari event ini memerlukan biaya yang cukup besar. Tema atau desain. Tema yang digunakan futuristik yang cocok dengan konsep kompetisi e-sport dengan dukungan color palette yang dominan merah, putih, dan hitam membuat kesan futuristiknya lebih terlihat. Next, media kontemporer selanjutnya ialah IndiHome Twitter page. Jenis iklannya yaitu online marketing. Pemasaran online yang dilakukan yaitu menggunakan halaman di media sosial, Twitter post yang ada di akun tersebut, berupa promo paket, event sponsor, dan beberapa informasi yang berkaitan. Tujuan dari iklan ini memperkenalkan identitas perusahaan, lalu memperkenalkan produk perusahaan yaitu berbagai macam paket IndiHome, lalu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan seperti event sponsor, diskon, dan lain-lain. Lalu menjangkau orang banyak di sosial media Twitter. Next, visual iklan. Konsep yang digunakan IndiHome pada akun sosial media Twitter tidak memiliki ciri khas yang tetap. Hal ini dikarenakan konten posting di Twitter cenderung berisi event yang berbeda-beda, sehingga konsep visual yang digunakan mengikuti tema dari suatu event. Namun, warna merah tetap menjadi warna dominan yang digunakan oleh mereka. Kelebihan dari iklan ini lebih mudah untuk dijangkau oleh calon konsumen dan biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Kekurangannya hanya dapat dijangkau oleh calon konsumen yang menggunakan sosial media di Twitter saja.
Okay, that's all for our presentation. Thank you. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.